Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadir usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada detik ini, saat ini, kula panjang kaparingan nikmat rahmat taufik hidayah Allah sehingga bisa bersama-sama hadir di Masjid As-Salam ini untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan ibadah salat Jumat yang dalam keadaan sehat wal afiat zahiran wa batinan. Lebih dari itu, para jamaah, yang paling penting dan terpenting lagi adalah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli waqtin fi kulli halin. Berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah. Sekalipun perintah Allah itu agak memberatkan. Sekalipun perintah Allah itu kalau kita lakukan koyok-koyok abot, gak enak ngelakoni perintah Allah. Tetapi karena itu merupakan perintah Allah, kita harus dengan sabar menjalankannya. Dan juga kita harus menjauhi sekaligus meninggalkan seluruh larangan Allah. Bentuk larangan Allah semuanya kita jauhi. Sekalipun larangan Allah itu kelihatannya agak menyenangkan. Koyok-koyok enak ngelakoni larangan Allah itu nikmat, seneng. Tetapi karena itu larangan Allah, kita harus dengan sabar meninggalkannya. Kalau itu kondisi kita, para jamaah, yakin dan pasti kita akan tercatat tergolong hamba Allah yang haqqa tuqatihi, hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepadanya, sehingga kita akan memperoleh derajat, posisi, fasilitas yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah janjikan dalam Al-Qur'an Karim, inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya hanya untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kaum muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, saat ini, para jamaah, kula panjenengan saya berada di Jumat terakhir di bulan Rajab. Satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir bulan Rajab ini, para jamaah, yang insya Allah 3 hari lagi ada satu peristiwa besar, peristiwa yang spektakuler, peristiwa agung, peristiwa yang tidak mungkin terjadi lagi sepanjang kehidupan manusia sampai akhir zaman, yakni Isra Mi'rajipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam surat Al-Isra, para jamaah. Surat Al-Isra itu menempati urutan surat yang ke-17. Sama dengan jumlah rakaat salat 5 waktu berjumlah 17. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Sama dengan pahala sholat jamaah 27 Rajab, 27 derajat. Para jamaah yang berbahagia, di dalam surat Al-Isra
Allah berfirman, Subhanalladzi minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Yang insya Allah terjemahannya kira-kira, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yakni Nabi Muhammad di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa, linuriyahu min ayatina, ditunjukkan dengan beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian dilanjutkan berjalan sampai ke langit 7 ke Sidratul Muntaha dan bertemu Allah, pulang kembali ke Masjidil Haram. Para jamaah yang berbahagia, mungkin timbul pertanyaan dari para jamaah, mengapa Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram kok tidak langsung ke Sidratul Muntaha? Kok mampir dulu puter-puter nanggone Masjidil Aqsa di Palestina? Kan pemborosan BBM kalau naik mobil para jamaah. Langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Dijawab oleh Allah dalam surat Al-Isra itu, linuriyahu min ayatina. Allah akan menunjukkan beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau ditunjukkan semuanya para jamaah tanda-tanda kekuasaan Allah dari perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak cukup waktu untuk di sholat Jum'ah ini. Antara lain tanda-tanda kekuasaan Allah yang diceritakan, bahwasanya Rasulullah melihat ada orang yang menanam benih langsung tumbuh, langsung berbuah, dipanen. Begitu dipanen, tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi. Tanam langsung panen. Tengriki tanam gagal panen. Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, dijawab, itulah balasannya kawula panjenengan Kanjeng Nabi, umat panjenengan yang senantiasa suka memberikan sedekah. Akhir-akhir ini para jamaah banyak Jum'ah berkah, memberi sedekah berupa makanan, jajan dan sebagainya. Saya khutbah di mana-mana banyak seperti itu. Ini pahalanya tidak putus-putus, tanam panen, tanam panen. Di dunia ini para jamaah ladang untuk menanam. Jenengan tanam dengan infak sedekah amal jariah di masjid, santunan yatim piatu, membangun musola, memberi janda-janda miskin, itu tanam di dunia, besok panennya di akhirat tidak henti-hentinya. Itu yang pertama, tanda kuasaan Allah. Yang kedua, ditunjukkan lagi ada orang yang kukunya panjang, terbuat dari besi, kemudian mencakar-cakar wajahnya sampai berdarah-darah. Kanjeng Nabi tanya kepada malaikat Jibril, dijawab, itulah umat jenengan Kanjeng Nabi yang kebiasaannya, kegemarannya menceritakan aib orang lain. Suka, senang dengan adanya aib tetangganya, temannya, kemudian diceritakan pada orang lain. Koyok-koyok memendam, nyimpen aib orang lain itu tidak kuat. Kepingin nyeritakno. Banyak umat Rasulullah seperti itu. Ada tetangganya punya aib, punya masalah, punya kejelekan, secepatnya diceritakan pada bestinya dan lain sebagainya. Itu siksanya, besok akan dicakar-cakar wajahnya, berdarah-darah dan memakan bangkai. Dan seterusnya. Tidak saya ceritakan seluruhnya. Kemudian Rasulullah naik ke langit ke-1, bertemu dengan Nabi Adam. Dilihat Nabi Adam ketika menoleh ke kanan tersenyum, ketika menoleh ke kiri menangis. Kanjeng Nabi tanya kepada malaikat Jibril, itulah Rasulullah. Nabi Adam melihat ke kanan, melihat surga, tersenyum, melihat ke kiri, melihat neraka, menangis. Lama menangisnya dibanding dengan tersenyumnya. Karena apa? Nabi Adam sangat sedih. Yang masuk surga itu anak cucunya. Semua manusia di dunia ini anak cucu Nabi Adam. Masuk surga anak cucunya, yang masuk neraka juga anak cucunya. Jenengan sebagai bapak umpamanya, yang satunya anak sukses, yang satunya masuk tahanan, gimana? Susah para jamaah. Nabi Adam seperti itu.
Langit pertama. Saya teruskan langsung langit kedua, ketiga, dan terusnya sampai ke Sidratul Muntaha. Berjumpa dengan Allah, mendapat perintah sholat 50 waktu. Awalnya para jamaah. Kemudian turun, setelah mendapat perintah sholat 5 waktu, turun ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu merupakan kakek dari Rasulullah, mbah buyutnya Rasulullah. Nabi Muhammad takdim, sehingga saking senangnya diakui sebagai keturunan Nabi Ibrahim, sehingga waktu sholat kula panjenengan saya mesti nama Nabi Ibrahim kita sebut ketika tahiyat. Kemudian Nabi turun lagi ke langit ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel para jamaah. Akhirnya ditanya oleh Nabi Musa, dapat apa kanjeng Nabi? Dapat perintah sholat 50 waktu. Nabi Musa itu wataknya selalu komplain, selalu nyerekal, kaya wong Israel para jamaah. Akhirnya disarankan, kanjeng Nabi tidak kuat. Umat jenengan yang kecil-kecil, pendek-pendek, umurnya baina sitin wasabain, hanya 60 sampai 70 tahun, tidak kuat 50 waktu. Kalau umat saya saja yang panjang-panjang umurnya, tinggi besar, tidak kuat. Jenengan minta diskon ke Allah. Akhirnya kembali terus dikurang 5 waktu, total 9 kali naik, 45 diskonnya, tinggal 5 waktu. Inilah barokahnya bertemu dengan Nabi Musa. Kula njenengan saya karyenake mek nglakoni 5 waktu. Niku barokai ketemu Nabi Musa. Barokai nyerekali Nabi Musa. Andaikan 50 waktu tepat, terus Nabi tidak bertemu dengan Nabi Musa, bagaimana kita melakukannya 50 waktu? Bangun tidur kait wudu, hayyalah sholat. Akan berangkat kerja kait menghidupkan mobil, hayyalal falah, sholat lagi. Belum sampai tempat kerja, tidak sempat untuk bekerja. Itulah akhirnya Rasulullah turun ke Masjidil Haram lagi. Para jamaah yang berbahagia, kalau diceritakan seperti itu secara singkat para jamaah, lantas apa istimewanya Isra Mi'raj? Apa spektakulernya peristiwa itu para jamaah? Yakni yang mencengangkan, yakni perjalanan begitu jauh ditempuh hanya waktu yang hanya lailan, sebagian malam. Kalau malam itu mulai maghrib sampai subuh, tapi dijelaskan dalam Al-Quran lailan, sebagian malam, mungkin setelah jam 12 malam sampai menjelang subuh Rasulullah sudah kembali. Ini yang mencengangkan, yang spektakuler. Jangan bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan saat itu naik kuda kurang lebih 30 hari, 1 bulan, PP 2 bulan naik kuda. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit pertama itu tenggane hadis Rasulullah, umpama orang berjalan 500 tahun baru sampai langit pertama, langit bumi. Langit 1 sampai langit 2 begitu juga jaraknya, 500 tahun perjalanan baru sampai langit 2, dan seterusnya sampai ke langit 7, naik lagi sampai menembus alam malakut, naik lagi sampai menembus alam jabarut, naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha, Mustawa, dan Aras. Itunya yang spektakuler para jamaah. Itu ditempuh tidak sampai berbulan-bulan. Hadirin yang berbahagia, perjalanannya begitu hebat para jamaah, maka yang dihasilkan juga sangat istimewa. Sholat 5 waktu itu para jamaah sangat istimewa. Apa istimewanya? Yang pertama, sholat itu bisa memecahkan berbagai macam masalah. Kula panjenengan sudah tahu para jamaah bahwasanya hidup itu perpindahan dari masalah satu ke masalah yang lain. Tidak ada orang ceritanya hidup enak, tok seneng, tok sampai mati. Tidak ada. Akan menemui beberapa masalah. Untuk memecahkan masalah dengan sholat, Rasulullah para jamaah begitu sebelum menerima perintah sholat masalah, ada
tahun itu ada dua tokoh yang sangat dicintai oleh Rasulullah yang meninggal dunia, yakni istrinya Siti Khadijah. Dua-duanya ini sebagai bodyguardnya Rasulullah. Para finansialnya, kekayaannya, Abu Thalib sebagai tokoh kafir, baik bodyguardnya Rasulullah. Orang kafir tidak mau menyerang Rasulullah selagi masih Abu Thalib masih hidup. Begitu Abu Thalib wafat dan Siti Khadijah wafat, susah sumpek Rasulullah. Apalagi dari tantangan dari orang-orang kafir yang saat itu jumlah orang Islam banyak di Mekah. Susah, sedih, sumpek, tidak sampai stres para jamaah. Akhirnya Allah menurunkan malaikat Jibril disuruh Rasulullah. Untuk mengatasi masalah apa? Rasulullah tidak disuruh puasa, Rasulullah tidak disuruh sedekah, Rasulullah tidak disuruh haji dan sebagainya. Rasulullah disuruh sholat para jamaah. Sholat. Masalah macam-macam, bagaimana cara mengatasinya? Dari mulai apa? Mulai sholat. Maka peliharalah sholatmu, Allah akan memelihara hidupmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Dari sholat para jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu sebagai password untuk masuk surga. Miftahul jannah as-sholah. Jenengan punya pahala macam-macam, tapi kalau tidak sholat ditolak masuk surga. Ditanya satu persatu, Ustadz Rafiq, mana pahalamu? Ini Allah. Pahala saya puasa, pahala saya zakat fitrah, sodako dan sebagainya, pahala saya menyantuni yatim piatu, pahala saya membangun musola, pahala saya haji 1 kali, pahala saya umroh 3 kali, saya serahkan. Mana pahala sholat? Umpama tidak pernah sholat, tidak bisa masuk surga. Sebab miftahul jannah, kuncinya surga adalah dengan sholat sebagai passwordnya. Itulah para jamaah yang berbahagia. Dan seterusnya kehebatan, keistimewaan sholat, waktu yang membatasinya. Yang terpenting para jamaah yang berbahagia, ketika kita memperingati Isra Mi'raj, menyongsong 27 Rajab ini, setiap kali kita mendengarkan ceramah tentang Isra Mi'raj, tentang hasilnya Isra Mi'raj berupa sholat, maka introspeksi diri kita masing-masing. Monggo sholat itu kita lakukan dengan nikmat, enak, tenang. Jangan terburu-buru. Ada orang ditanya, kamu sholat kok cowok peti ngono? Benafal ya Ustaz. Kecilik kula sholat, apal kula. Lah kalau sholat ya Allah, doa Gusti Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah beres kalau hafal. Kita nih sebab sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya kita umat mukmin. Bertemu dengan Allah, dialog Allah, ketika dialog dengan Allah kok kesusu nang buyar. Kita lakukan pelan-pelan. Tenggene hikam Ibnu Athaillah Sakandari dawaken. Man wajada halawati samarata amalihi ajilan wa huwa dalilun ala wujudil qabuli ajalah. Barang siapa yang menemukan kenikmatan ketika ibadah, man wajada samarata amalihi ajilan, siapa saja yang menemukan kenikmatan, ketenangan dalam ibadah, wa huwa dalilun ala wujudil qabuli ajalah, maka itu sebagai tanda-tanda bahwasanya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekedik khutbah yang saya sampaikan menyongsong peringatan Isra Mi'raj ini menjadikan kula panjenengan orang-orang yang ibadah yang istiqomah sehingga selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa til hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi warham anta arhamur rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiya lahu. Nabi ala sayyidina Muhammad wa ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin al-kiram rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sair sahabati wa tabi'in Madika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba warinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka rahim. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idukum wa la dzikrullahi akbar.